Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Wahyudi, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sakti. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka wujud kerja bukti pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Baik, selanjutnya saya akan bahas bagaimana delivery interaction assessment dalam mata kuliah kewirausahaan. Dimulai dengan deskripsi mata kuliah. Jurusan budaya sains ditandai sejumlah kemampuan yang tinggi, baik hard skill dan soft skill, serta pengetahuan di bidang spiritual, emosional, dan maupun kreativitas. Perguruan tinggi juga menyadari bahwa dalam menghasilkan lulusan demikian dibutuhkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan aspek adaptif, kognitif, dan psikomotor. Salah satu orientasi pendidikan adalah menjadikan peserta didik atau mahasiswa mandiri dalam arti memiliki mental yang kuat untuk melakukan usahanya sendiri, tidak lebih sebagai pencari kerja atau job seeker, akan tetapi sebagai pencipta lapangan pekerjaan atau job creator. Konsep entrepreneurship yang akan dibahas dan didiskusikan dalam mata kuliah ini berorientasi pada dua aspek utama, yaitu orientasi nilai dan orientasi tujuan. Salah satu hal penting yang perlu diintroduksi kepada mahasiswa yaitu internalisasi sistem nilai yang terkandung dalam entrepreneurship, yakni kemandirian, berpikir kreatif, soft skill, keterampilan interpersonal, komunikasi persuasif, kerja keras, konsistensi, dan lainnya. Dan pada akhirnya dampak jangka panjang yang diharapkan dari pembentukan nilai-nilai tersebut adalah kemampuan menangkap dan mengkreasikan peluang menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dan nilai tambah. Kemampuan esensial yang ingin dihadirkan untuk mahasiswa di mata kuliah kewirausahaan yaitu mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep dan karakter wirausaha. Mahasiswa dapat memahami karakter wirausaha, mahasiswa dapat menerapkan kemampuan komunikasi, dapat menerapkan perubahan dan inovasi, dapat menerapkan kreativitas produk, mampu menciptakan produk atau jasa, dapat memahami hasil bisnis plan yang dibuat, dan dapat memahami bisnis plan dalam wirausaha, serta mahasiswa memahami dan mampu mengevaluasi dan mengendalikan usahanya. Materi pembelajaran mata kuliah ini mengikuti 16 pertemuan, yaitu yang terdiri dari sesi UTS dan sesi UAS. Dimulai dari membahas konsep dan karakter wirausaha, menerapkan peluang dan inovasi, menerapkan kreativitas produk, menerapkan tujuan akhir dan mengolah keuangan pribadi dan keuangan usaha, hingga mengevaluasi dan mengendalikan usaha seperti detail di slide berikut ini. Adapun sistem pelajaran yang saya terapkan dalam kelas itu terdiri dari model konvensional dan 7 jenis model pembelajaran utama yang menggunakan pendekatan student centered learning, yaitu pertama, collaborative learning, di mana proposal dan pelaksanaan program kelompok. Kedua, contextual learning, yaitu pembelajaran dengan sajian atau tanggung jawab riset yang terkait dengan dunia nyata kehidupan mahasiswa, sehingga akan menimbulkan motivasi belajar bagi mahasiswa. Dunia pikiran mahasiswa menjadi konkret dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Ketiga, collaborative learning, yaitu program proposal program kelompok. Keempat, discovery learning, memberi pemberian tugas, berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada mahasiswa. Kelima, project based learning, yaitu praktek lapangan pelaksanaan program kewirausahaan.
Dan complaint and simulation, maksudnya belajar sesuatu dengan menggunakan model. Ketujuh, self-directed learning, pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca, menonton, serta membuat ringkasan dan ulasan dari apa yang dia lihat. Adapun sistem assessment atau penilaian yang digunakan yaitu untuk UTS proporsi penilaian sebesar 35%. UAS 35%, nilai tugas 25%, dan nilai kehadiran 10%. Di mana untuk ujian akhir semester yang 35% ini, yaitu tes tertulis itu 10%, sedangkan sisanya 25% itu adalah hasil presentasi dari produk yang mereka ciptakan. Demikian 3 aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah kewirausahaan. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas dengan menggunakan Google Meeting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat ketemu dengan mata kuliah Bapak, mata kuliah kewirausahaan, ya. Mengenai mata kuliah ini, Bapak mengharapkan kalian bisa lebih fokus, lebih dapat mengerti daripada uraian yang nanti akan Bapak memberikan penjelasan dan contoh-contoh daripada video-video dan gambar-gambar yang telah Bapak sampaikan. Untuk konsep penilaian, ya, konsep penilaian itu sudah kalian ketahui dari mata kuliah sebelumnya, dan dari ketentuan-ketentuan yang ada di fakultas. Baik, untuk memulai daripada mata kuliah kewirausahaan tersebut, Bapak akan memberikan video, ya, 2 buah video yang nanti kalian uraikan, ya, kalian berikan tanggapan, ya, mengenai video tersebut, dengan maksud Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian bisa menilai, ya, membuat suatu uraian terhadap hal-hal yang terjadi yang bisa kita lihat sehari-hari di dalam kehidupan kita. Nanti setelah itu baru Bapak masuk kepada materi mengenai kewirausahaan. Silakan lihatnya. Kita lihat di sini seorang yang sedang memakai kostum warna hijau sedang istirahat duduk di pinggir jalan. Nah, dari video ini apa yang bisa kalian lihat mengenai usaha dari seseorang yang ada di video tersebut? Silakan. Baik Pak, dengan Keisha mau Ya, Keisha, menanggapi silakan. video tersebut. Iya, kalau dilihat dari videonya seperti betapa susah dan lelahnya gitu ya Pak, mencari uang gitu. Seperti di judulnya itu kan melelahkan, tapi semuanya demi masa depan. Iya. Ya walaupun dia lelah, tapi dengan pekerjaan seperti itu tetap dijalanin gitu ya Pak. Oke, itu tanggapan dari Kesa, bagus ya. Dari uraian ini Bapak bisa menilai, ya. Jadi sebelum kalian nanti mengetahui apa sih jauh mana sih kewirausahaan, ya. Jadi dengan video ini sedikit banyak kalian sudah mengetahui di dalam dunia usaha itu seperti apa gitu. Nah, ada satu lagi video yang akan Bapak tampilkan. Silakan, nanti ada yang ingin menanggapinya. Nah, ini silakan. Di video ini kita lihat seorang bapak atau pengemudi kendaraan umum sedang menunggu penumpang, ya. Silakan, ada menanggapi. Baik, Pak. Saya dengan Lorina Eva akan menanggapi. Ya, Lorina. Usaha aja dulu, soal hasil Tuhan lebih tahu. Ya, di sini gambarnya bapaknya kayak sedang menunggu gitu, Pak. Menunggu keajaiban gitu ya, kayak yang penting usaha dulu, semangatnya dulu. Dalam pikirannya mungkin ada keluarga yang sedang menunggu, ada yang anak saya mau makan apa, istri saya akan nafkahnya seperti apa. Mungkin itu memberi semangat Bapak ini untuk berjuang lebih keras lagi ya Pak ya. Oke, baik Lorina, sangat bagus pendapatnya ya. Nah, inilah intinya Bapak sudah bisa mengetahui sejauh mana pandangan kalian di dalam kehidupan yang sering kita lihat ya, di sehari-hari di jalanan, di lapangan. Nah, inilah yang Bapak ingin ketahui dari kalian semua. Baik, setelah kita melihat dan mendengar dari uraian teman kalian yang tadi disampaikan,
Bapak ingin menjelaskan di sini mengenai apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kewirausahaan itu ya, seperti halnya di kampus kita Universitas Syahid, bahwa Universitas Syahid itu mempunyai jiwa kepariwisataan dan entrepreneur ya. Nah, maka di sini dituntut mahasiswanya, lulusan mahasiswanya ya, pada saat dia lulus dituntut harus atau sudah mempunyai jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan. Nah, itu yang ingin dicapai oleh Universitas Syahid terhadap lulusan-lulusannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kata wirausaha itu berasal dari gabungan kata wira dan usaha. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia itu, wira berarti pejuang, berani, berwatak agung, berbudi luhur. Sedangkan kata usaha berarti bekerja, berbuat amal, perbuatan untuk mencapai sesuatu. Ya, kalau ini menurut Kamus Bahasa Indonesia mengartikan wira dan usaha. Setelah kita mengetahui kata wira usaha itu yang berasal dari kata wira dan usaha, maka bisa kita lihat kata kewirausahaan itu dalam bahasa Inggris ya, karena kita lihat nanti hubungannya dengan kewirausahaan secara keseluruhan. Kalau kata wirausahaan dalam bahasa Inggris itu disebut dengan entrepreneurship. Ya, mungkin kata ini tidak asing lagi dengan kalian ya, karena banyak sekali dalam mata kuliah itu disebut dengan sebutan atau kalian mendengar kata entrepreneurship. Kata entrepreneurship tersebut diadaptasi dari bahasa Prancis. Yang bahasa Prancisnya adalah disebut dengan entrepreneur, yang mengandung arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Nah, jadi menurut asal katanya tersebut, wirausaha ini adalah, ya bisa dilihat bahwa wirausaha ini adalah seorang pejuang atau pahlawan yang ingin berbuat sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Gitu. Nah, itu inti daripada asal dari kata kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat di sini pengertian kewirausahaan menurut para ahli, ya, Bapak menimbulkan pendapat, ada 3 pendapat menurut para ahli. Ya, pertama adalah menurut Kemendiknas, ya. Bapak ambil pengertiannya, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Gitu. Yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri, bagi kita gitu ya, maupun bagi orang lain. Nah, ini arti kewirausahaan menurut Kemendiknas. Kita lihat lagi menurut para ahli yang lainnya, yaitu menurut Diana Ariswanti, kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik, atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, ya, yang benar-benar baru. Nanti kalian bisa mengerti apa yang benar-benar baru, yang berjiwa kreatif dan inovatif. Nah, gitu. Nah, ciri kreatif dan inovatif inilah sebagai sifat yang terdapat pada wirausaha. Ini menurut Diana Ariswanti. Lalu pendapat ahli lainnya menurut Brilianus Sanawiri dan Muhammad Iqbal, ya, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovatif. Gitu. Ya, tidak jauh berbeda dengan menurut pendapat Diana Ariswanti. Kemampuan kreatif dan inovatif ini untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang dapat dijadikan sebagai dasar sumber daya tenaga penggerak. Gitu ya. Nah, tujuannya siasat atau kiat proses dan perjuangan hidup ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Ini menurut pengertian menurut para ahli. Nah, dari uraian ini ada 2 hal yang Bapak simpulkan, bahwa di dalam kewirausahaan itu inovasi dan kreativitas ini adalah inti dari kewirausahaan. Ya. Jadi pengertian-pengertian umum yang tadi kalian lihat, lalu pengertian dari para ahli tersebut, Bapak simpulkan bahwa di dalam kewirausahaan itu ya terdapat sesuatu yang sangat penting yang harus kita lihat, yang harus kita pahami adalah inovasi dan kreativitas. Ya.
Karena pada dasarnya sebuah inovasi dalam berusaha adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki kinerja usaha. Baik, di sini ada video yang Bapak ambil dalam satu media sosial. Setelah kalian melihat video ini, Bapak minta kalian memberikan suatu ulasan, uraian yang berkaitan dengan inovasi dan kreativitas. Seperti ya. Silakan dilihat dan disaksikan. Kita lihat di sini ya, seorang bapak atau seorang pengusaha atau pedagang ya yang sedang menjajakan jas hujan ya kepada mungkin pada pengemudi kendaraan ya. Nah, baik, setelah kita melihat video ini, apa menurut kalian, tanggapan apa menurut kalian? Dari Ya, Alwi Rizky, silakan. kalau untuk pendapat saya, untuk tindakan yang pabrik plastik, dia itu berani mengambil resiko karena jas hujan yang sekarang ini makan tempat ataupun dari segi beratnya itu memang bakal lebih lebih makan buat tempat di jok motor itu. Tapi kalau misalkan pandangan dari saya, untuk penjual-penjual yang seperti ini, mereka berani mengambil peluang dan risiko karena tidak semua yang pengendara itu mau membeli jas hujan. Bahkan jas hujan yang sekali bagus itu mereka jarang beli karena lebih mementingkan ketika di jalan lebih memilih untuk meneduh aja sih Pak, seperti saya gitu. Baik, terima kasih Alwi Daud ya. Nah, seperti yang uraian dari teman kalian ini menjelaskan yang kaitannya dengan inovasi dan kreativitas ya, kita harus benar-benar pintar untuk mendapatkan atau membaca peluang yang menjadikan kita membuat suatu inovasi dan kreativitas. Nah, setelah kita melihat bahwa dengan video tersebut ya, dengan lihat kewirausahaan itu seperti apa, Bapak masuk kepada uraian mengenai membangun mimpi. Impian adalah motivasi dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Kita semua pasti sudah mempunyai mimpi. Ya, seperti Bapak, mimpi ingin menjadi seseorang yang mungkin ahli di bidangnya. Kalian mungkin mimpi menginginkan untuk lebih menjadikan seorang sarjana. Itu dimulai dengan mimpi. Karena dengan mimpi ini, pada saat kita melakukan sesuatu itu menjadikan motivasi diri kita untuk meraih apa yang kita impikan, gitu ya. Impian ini bisa disebut dengan adalah hasrat yang akan menggerakkan manusia, menggerakkan kita, gitu ya, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, kita lihat bahwa dunia ini tumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi dan teknologi yang lebih hebat berkat siapa? Berkat impian orang-orang besar. Orang-orang besar itu adalah para pemimpi yang mampu mewujudkan impiannya. Ya, orang yang tidak memiliki impian, tidak memiliki hasrat atau kegigihan, ini mudah sekali merubah-rubah tujuan hidupnya atau keinginannya seperti itu. Nah, ini akhirnya tidak fokus kepada hal yang diinginkan. Kalau orang itu tidak mempunyai mimpi, kita lihat seperti itu. Itulah kenapa impian yang besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Ya, seorang yang berhasil mencatat nama dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas, yaitu selalu mampu mewujudkan impian mereka. Orang-orang besar, orang-orang sukses, kita lihat ya. Di Indonesia banyak sekali contoh-contohnya, seperti Insinyur Ciputra, Bob Sadino, dan lain-lain itu berawal dari mimpi, sehingga dia bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Seperti itu. Kalau dari pendapat kalian, melihat sosok Pak Nadiem Makarim ini yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, ada yang memberikan pendapat, silakan. Ya Pak, dengan Keisha ingin memberikan pendapat. Ya, Keisha. Ya, bagi saya sama Pak, Pak Nadiem Makarim ini sosok yang luar biasa juga karena dari mimpi yang kecil yang seperti dari mimpi-mimpi yang setelah Bapak jelaskan tadi, beliau dapat membuat suatu inovasi yang besar dan dapat mengubah gaya hidup orang juga dari produk Gojek yang telah ya ciptakan juga gitu Pak. Baik, itu yang menurut kalian mengenai Bapak Nadiem Makarim itu sangat kita jadikan suatu hal yang membuat pelajaran untuk diri kita untuk dapat lebih maju lagi. Karena dengan mimpi lah kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Apa sih keuntungan atau kelebihan sebagai seorang wirausaha? Otomatis, pertama, kita
terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri kalau kita melakukan suatu kegiatan wirausaha, keuntungannya gitu ya, kelebihannya. Dan kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi kita, potensi yang ada di dalam diri kita ini akan kita usahakan semuanya untuk melakukan suatu usaha. Ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang maksimal, karena keuntungan secara maksimal tergantung dari kita, usaha kita. Itu kalau keuntungan kalau kita sebagai wirausaha. Ya. Keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret, yang membantu misalnya ya membuka peluang usaha bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, gitu ya, membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dan selanjutnya terbuka kesempatan untuk menjadi bos, untuk jadi pimpinan ya. Kalau kita bekerja di kantor kan kita mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan kita. Tapi kalau kita sebagai seorang wirausaha, otomatis kita memimpin diri kita sendiri gitu. Ya, kita memimpin apa yang menjadi atau mengontrol apa yang menjadi kegiatan kita. Otomatis kita yang menjadi bosnya, kita yang menjadi pemimpinnya gitu ya. Itu kalau kita menjadi seorang wirausaha. Itu merupakan keuntungan atau kelebihan seorang wirausaha. Nah, kerugiannya apa? Nah, kerugian ini jangan kalian sebagai kerugian yang merugikan diri kita, bukan. Tapi kerugian ini merupakan kita anggap sebagai suatu tantangan. Ya, suatu tantangan. Tantangan sebagai wirausaha adalah memperoleh pendapat yang tidak pasti, memikul berbagai risiko. Ya, awal dari kita memulai suatu usaha, jangan kita atau ya minimal kita tidak membayangkan misalnya langsung mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan penghasilan yang besar misalnya seperti itu. Nah, ini yang mungkin menjadi suatu tantangan yang ada yang kita lakukan sebagai seorang wirausaha. Kedua, tantangannya itu adalah bekerja keras dan waktu jam kerjanya sangat panjang. Otomatis kalau kita kerja di kantor kan hanya 8 jam. Ya. Tapi kalau kita sebagai wirausaha itu bisa 24 jam gitu ya. Nah, itu kalau kita sebagai wirausaha. Nah, tantangan berikutnya adalah kualitas kehidupannya masih rendah. Masih rendah. Kenapa? Sampai usahanya berhasil karena harus berhemat ya. Seperti pengusaha-pengusaha sukses lainnya, apabila kita ingin maju, apabila kita ingin cepat sukses, maka kita harus mengontrol mengenai keuangan, mengontrol mengenai usaha kita dan lain-lain. Otomatis kita harus awalnya harus banyak-banyak berhemat. Izin bertanya, Pak? Ya, Daud silakan. Untuk apa? Dalam kita untuk memulai berwirausaha kan pasti kayak seperti yang Bapak sampaikan tadi, banyak tantangannya ya Pak. Itu kan membuat kita menjadi tidak percaya diri ya. Menurut Bapak bagaimana cara kita menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri itu ketika kita mau memulai berusaha Pak, berwirausaha gitu Pak? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus dari Daud ya, yang mungkin menjadi inspirasi kita. Ya, otomatis tidak semua orang itu ya dalam memulai usahanya itu ya pasti dia mempunyai rasa ketidakpercayaan diri awalnya seperti itu ya. Sebenarnya rasa mengatasi untuk percaya diri ini adalah dengan memahami bahwa semua orang itu adalah sama. Itu. Jadi kita tidak boleh minder, tidak boleh bahwa kita mempunyai suatu kelemahan, bahwa kita tidak bisa. Yang harus kita sadari bahwa perbedaannya adalah kita mau berusaha atau tidak. Kalau kita mau berusaha pasti kita akan sukses seperti itu. Itu ya Dot ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak jawabannya Pak. Baik, Bapak akan masuk kepada langkah praktis memulai usaha. Nah, langkah praktis. Bagaimana kalau kita ingin memulai suatu usaha? Pertama, tentukan jenis usaha dengan melakukan survei. Tentukan visi dan misinya. Walaupun hanya sekedar usaha yang ya dianggap itu tidak besar-besar, tapi tetap gitu. Setiap usaha, setiap apa yang kita lakukan harus kita menentukan visi dan misinya. Karena kita pun hidup Pak, harus dengan visi dan misi. Kalian kuliah pun harus ada visi dan misinya. Jadi gampang kita bisa mentargetkan mengenai apa yang akan kita lakukan. Siapkan bisnis plan-nya. Nah, bisnis plan di sini kita harus bisa melihat apa yang menjadi peluang. Kita harus bisa mampu membaca peluang kita, tantangan kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Maka kita buat bisnis plan-nya. Bisnis plan dari usaha tersebut gitu ya. Ya otomatis setelah bisnis plan berarti kita harus menyiapkan modal usahanya. Nah modal ini Pak, inilah tantangan kita, saya Pak, mengenai modal. Modal ini banyak sekali. Kalau kita lihat yang bisa kita raih, seperti halnya pemerintah sekarang itu banyak sekali program-program untuk mendapatkan modal, ya, dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk mendapatkan modal karena pemerintah lagi menggerakkan UMKM ya. Sehingga kalau UMKM atau dunia wirausaha itu maju, otomatis akan menguntungkan pemerintah juga, menguntungkan devisa pemerintah juga, otomatis pemerintah memberikan modal usaha bagi para pengusaha-pengusaha UMKM ini dengan mudah, dengan proses mudah. Ini banyak kita harus bisa mengetahuinya. Dengan Okta, Pak, izin bertanya. Silakan Okta, silakan. Ya, dari langkah praktis memulai usaha yang sudah Pak Dedi sampaikan tadi, sebagai mahasiswa nih Pak, gitu, kira-kira usaha apa sih Pak yang cocok kita lakukan gitu sambil kuliah? Apalagi mungkin banyak mahasiswa yang selain kuliah juga sambil bekerja, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Okta, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Dan jadi di sini di akhir dari nanti uraian Bapak ini, Bapak sangat senang sekali ada keinginan dari kalian untuk memulai suatu usaha walaupun kalian sebagai mahasiswa. Nah ini yang Bapak harapkan, untuk menjadikan mahasiswa lulusan dari Universitas Syahid ini mempunyai jiwa wirausaha, mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, sebagai mahasiswa, peluang apa saja yang bisa kita raih, yang bisa kalian raih gitu ya, itu banyak sekali. Banyak sekali contoh-contoh sebagai seorang mahasiswa tapi dia sukses dalam usahanya. Nah, coba kalian pelajari mengenai bisnis online gitu. Karena bisnis online ini peluang usaha yang cocok untuk siapa saja ya. Seperti kalian sebagai mahasiswa yang harus membagi waktunya untuk kuliah gitu ya. Bisnis online ini adalah pekerjaan yang cukup simpel gitu ya. Ya, cukup simpel, yang dapat dikerjakan di mana saja. Ya, nggak harus di kantor, nggak harus di di mana saja kita bisa melakukan suatu bisnis online gitu ya. Kalau apalagi kalian dilengkapi dengan alat komunikasi ya kita sudah ketahui, selain ada laptop, dengan handphone pun kita bisa memulai dengan bisnis online tersebut gitu ya. Nah, bisnis online ini merupakan suatu usaha rumahan yang menguntungkan dari tahun ke tahun. Nah, ini bisa kalian bisa mulai dengan bisnis online. Ini banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa menguntungkan untuk diri kita, gitu ya. Ya, saya Bapak rasa seperti itu ya, Okta ya. Baik, Pak Dedi. Ya, mungkin menginspirasi dari yang lainnya, ya. Dari Nia, dari Hikmah, dari dan lain-lainnya untuk kita memulai usaha dari sekarang. Nah, terakhir di sini Bapak ingin kalian sebagai tugas ya, menonton film dengan judul Mimpi $1 Juta. Ini sangat membuat kita, atau film ini sangat mengaspirasi untuk diri kita ya, untuk bagaimana seseorang itu meraih mimpinya dengan melakukan sesuatu yang pantang menyerah. Nah, ini bisa jadikan suatu motivasi untuk diri kita. Nah, nanti tugas ini dikumpulkan ya di grup nanti kalian berikan uraiannya, jelaskan apa saja hikmah yang bisa diambil dalam film Meridiana ini ya. Lalu apa kata bijak yang ada di dalam film Meridiana ini yang bisa kalian sampaikan. Seperti itu ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya Bapak akan kita akan membahas uraian dari kalian, penjelasan kalian mengenai tugas yang kalian lakukan seperti ini. Bapak rasa cukup sekian uraian Bapak pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa merubah yang tadinya mindset kita, ya, mindset kita yang lama menjadi mindset kita yang baru dengan kita mengenal mengenai kewirausahaan tersebut, sehingga apa yang kita inginkan, kalian sebagai mahasiswa inginkan itu dapat dengan cepat kalian raih dan bisa membuat motivasi di dalam diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih banyak Pak Dedi. Ya, sekian dari ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.